Kita mau mulai ibadah BSC malam hari ini. Saya undang teman-teman untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan. Tuhan Allah kami yang kami sembah Tuhan. Malam hari ini kami mau datang. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberkati setiap hati kami. Kau memberkati pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh tetap fokus untuk memuji Tuhan. Kami boleh menerima firman Tuhan. Kami mau mengundang Engkau Tuhan. Hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu. Kami mau siapin hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau singkirkan setiap pekerjaan kami, masalah kami, beban hidup kami, penyakit kami Tuhan. Mari Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Sebab sungguh besar setiamu Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Sungguh besar setiamu Tuhan. Biar Tuhan yang melawat setiap kita di tempat ini. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa. Amin Tuhan. Melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Angkat pujian ini lebih lagi buat Tuhan. Karena sungguh besar setiamu Tuhan. Amin. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Amin. Yes Lord. Tiada kata yang bisa indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Tinggikan nama Kau Tuhan, melebihi setiap kami.
Mari teman-teman, kita mau siapin waktu malam hari ini. Kita mau kasih waktu buat Tuhan. Oh, sembah Tuhan, sebab Dia yang layak. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau besar buat kami. Buka suara teman-teman di tempat ini. Mari sembah Dia malam hari ini. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Sembah Dia. Sembah Dia. Sebab Kau Allah yang layak. Kami mau tinggikan Kau Tuhan di atas segalanya. Mari buka suara, mari buka suara, mari sembah Tuhan lebih lagi. Kasih yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Mungkin kita seringkali lupa sama Tuhan, kita terlalu sibuk sama kerjaan. Tapi malam hari ini, mari teman-teman sembah Tuhan malam hari ini. Biar Dia yang layak untuk kita sembah. Mari buka hati teman-teman. Biar Tuhan lawat malam hari ini. Mari tinggikan namanya. Yes Lord. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan. Katakan haleluya. Sebab Kau besar Tuhan. Kau Allah yang layak juga disembah. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Mari sembah Dia. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan malam hari. Yang punya beban masalah Tuhan bukai jalan. Jangan terlewat dari jamaah Tuhan malam hari ini. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin Tuhan. Mari buka suara teman-teman. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus teramat baik. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab Kau baik. Kami mau sama-sama tinggikan nama-Mu. Yes. Ku tinggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Mari tinggikan sekali lagi nama Tuhan. Yes, Kau layak Tuhan. Amin Tuhan. segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
Amin Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, yang mungkin terlalu sibuk sama pekerjaan kami, terlalu sibuk sama usaha kami Tuhan. Tapi malam hari ini izinkan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Izinkan kami untuk memuji Tuhan. Izinkan kami untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk bernyanyi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau senang untuk kami puji-puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Katanya anak muda, gak ada suaranya. Shalom. Shalom. Nah gitu dong. Sekali lagi, shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin? Amin. Gak ada amin? Amin. Siap memuji Tuhan. Musik. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita belajar. Kau gak pernah tinggalin kami Tuhan. Tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Sebab Engkau Tuhan, Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. katakan sekali lagi, Engkau Kau tak pernah tinggal, Tuhan gak pernah ninggalin kita teman-teman. beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan Seluruh kehidupan kami Tuhan. seluruh kehidupanku. Sebab Kau Allah pelindung kami. Yes Lord, Kau pelindung kami Tuhan. Kepastian Sekali lagi Kau Allah pelindung. Amin. Kepastian hidup kami. Siapa memuji Tuhan? Katakan. janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau gak pernah ingkari Tuhan. Dari janji selalu nyatalah janjimu. Amin teman-teman. Bahwa Tuhan gak pernah ingkar janji sekalipun. Mari kita angkat janjinya lebih lagi. Sama-sama katakan Kau Tak pernah tinggalkan, beserta setiap langkah kami. beserta di setiap langkahku. Amin. Kau Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. sebab Kau Allah. Kau Kepastian hidup kami Tuhan. Oh, Kau Allah. Mari anak-anak muda siap menari buat Tuhan. Siap menerima janji Tuhan. Yeay. janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau gak pernah ingkari Tuhan. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyatalah janjimu.
Mari sama-sama ya katakan janji-Mu. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyata. Saya mau jemaat aja katakan janji-Mu selalu. Ayo anak muda, mari imani bahwa janji Tuhan gak pernah ingkar. Amin. Kau tak ingkari, tepati janji. Sekali lagi ya, suaranya lebih kenceng lagi. Amin. Janji-Mu selalu, itu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu ya siap puji katakan janji-Mu. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu, selalu nyatalah janji-Mu, selalu nyatalah janji-Mu. Amin, selalu nyatalah janji-Mu, Selalu nyatalah janji-Mu. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Capek saudara? Capek ya? Saya juga capek, silakan duduk. Tuhan senang loh ngelihat kita muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masa kita udah capek-capek dari kantor datang ke tempat ini, tapi setengah-setengah. Buang waktu teman-teman. Tapi saat kita datang ke tempat ini, kita mau sepenuhnya siapin waktu kita buat Tuhan. Amin. Ada satu lagu menurut saya baru. Saya sedikit kesaksian ya. Jadi saya dengar lagu ini waktu saya dinas ke Surabaya. Ke gerejanya Alpha Omega Church, Son of Praise. Waktu mereka naikkan pujian ini, awalnya ya namanya lagu baru ya, itu bingung. Tapi begitu dinaikkan, saya teringat waktu anak saya yang kecil sakit. Judul lagu ini Pembuat Mujizat. Ya seperti yang teman-teman tahu, waktu anak saya sakit, itu saya benar-benar terpukul. Tapi kita berdua serahin sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Dan Tuhan selalu ada. Tuhan sertain dari awal dia sakit. Dari kita cari dokter, kita cari rumah sakit, Tuhan selalu sertain. Asal kita mau buka hati. Kadang kita terlalu banyak pikiran atau nyalain Tuhan. Sehingga kita nggak berasa kalau apa yang kita alamin itu udah rencana Tuhan. Mungkin kita ketemu dokter A, itu udah rencana Tuhan. Saya sama istri udah planning dokter A, ternyata harus ke dokter B. Awalnya apa? Kok seperti ini gitu. Tapi begitu jalani, ternyata kita ngerasa bahwa Tuhan ada sama-sama dengan kita waktu kita susah. Mungkin teman-teman banyak yang merasain mujizat Tuhan sampai hari ini. Percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih kasih mujizat buat kita, anak-anaknya yang mau datang sama Tuhan, mau dekat sama Tuhan, mau dengerin suara Tuhan, mau rendah hati, mau buka hati buat Tuhan. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Lagunya simple, tapi setiap lirik demi lirik itu saya merasa diberkati oleh lagu ini. Kita angkat pujian sama-sama.
sama-sama kita angkat pujian. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Sebab hebat tantangan kami Tuhan. Hebatnya tantangan, Kau terlebih hebat buat kami. lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau imani setiap lirik. Bahwa Tuhan lebih hebat dari setiap masalah kami. Di dalam kelemahanku, Amin Tuhan. sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, Yes, lebih hebat Kau lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, Ya Dia yang membelah laut, bahkan Dia yang teduhkan badai. yang teduhkan Amin Tuhan. yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat Katakan terjadi, Dia lagi yang membelah. yang membelah laut, Kau yang membuat mujizat Tuhan. badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Oh, mari sembah Dia bahwa Dia yang membuat mujizat. Kalau Dia bisa meneduhkan badai, Dia bisa juga membantu setiap kita dalam masalah. Kau terlebih hebat Tuhan dari setiap masalah kami. Oh. Mari kau sembah Dia, sembah Dia. Mari rasakan teman-teman. Ingat bahwa Tuhan selalu ada sama-sama dengan kita. Bahkan sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada. Tuhan yang terlebih besar dari setiap masalah kita. Kalau Dia sanggup lakukan mujizat buat saya, Dia juga sanggup lakukan mujizat buat teman-teman. Yes. Oh, Tuhan. Mari Tuhan. Yes. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat Sekali lagi katakan yang membelah laut. yang membelah laut, Saya undang yang baca. teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena
Tuhan Yesus, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berfirmanlah buat kami pada malam hari ini Tuhan. Kami berjanji di tempat ini kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan dalam hidup kami Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sepenuhnya isi hati-Mu, firman-Mu, pesan-pesan-Mu yang disampaikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat malam, apa kabar? Semua sehat? Silakan duduk. Oke, malam hari ini kalau dikasih tema yang saya rindu kita bagikan belajar bersama adalah pikiran yang diperbaharui. Karena respon tubuh kita berasal dari pikiran kita. Nah, nggak bisa dipungkirin dalam kehidupan kita tuh pasti banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Tadi aja kita baru mendengar dari yang memimpin pujian bahwa anaknya sakit dan harus mengalami beberapa kali ke rumah sakit, gonta-ganti dokter. Nah, nggak bisa dipungkirin kehidupan itu pasti ada masalah. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berespon benar dalam kehidupan ini. Oke, kepada PowerPoint yang udah saya siapkan, kita buka sama-sama dalam Roma 12 ayat yang pertama. Oke, mari kita baca bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita ibadah, apakah ini kita ibadah sejati? Ya memang betul ibadah. Tapi kalau dibilang sejati antara kita sendiri dan Tuhan yang tahu apakah itu sejati atau tidak. Terus kategori yang bagaimana yang dikatakan sejati? Kalau ketika kita ibadah, kita mempersembahkan tubuh kita ini. Dengan gimana kondisinya? Dengan kondisi yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Bu, kok cuman tubuh aja? Sedangkan hidup kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam tubuh kita lah berdiam jiwa dan roh kita. Jadi makanya sekarang malam hari ini kita belajar bagaimana kita berespon benar, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, godaan dalam kehidupan ini. Sehingga kedepannya kita bisa dikatakan bahwa kita beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Oke, kita sekarang mulai perlahan-lahan. Bagaimana bisa mempersembahkan tubuh? Gini, semua yang masuk dalam pikiran kita, informasi itu berasal dari 5 panca indera kita. Mata memberikan informasi kepada pikiran kita lewat apa yang kita lihat. Telinga memberikan informasi kepada pikiran kita lewat apa yang kita dengar. Lidah memberikan informasi dari apa yang kita rasa. Hidung memberi informasi dari apa yang kita cium. Demikian juga perasa dari kulit kita. Masuk itu semua ke dalam pikiran kita. Nah, prosesnya seperti ini ya teman-teman. Begitu masuk ke dalam pikiran kita, dia diproses bersama-sama dengan pola pikir atau belief system atau mindset kita. Setelah diproses itu keluar menghasilkan respon. Semua yang masuk dari informasi tersebut diproses dulu dengan pikiran kita, dengan apa? Pola pikir kita, mindset kita atau belief system kita, sehingga akhirnya keluar menghasilkan respon tubuh kita. Karena tubuh ini sepenuhnya perintah dari jiwa, dari pikiran kita. Oke, nah pola pikir itu berasal dari mana? Yuk kita sekarang belajar, nanti saya kasih contoh. Pola pikir terbentuk dari pola asuh. Kok bisa dari pola asuh? Karena otak kita itu akan berespon dari sesuatu yang sudah dilakukan berulang-ulang. Baik itu pengalaman, budaya sejak masa kanak-kanak yang terus-menerus repetition ya, berulang dan telah menjadi pola atau patron dalam berespon dan bersikap. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Saya dari latar belakang pola asuh, ini kan antar kita sendiri ya. Papi saya itu penyuka makanan yaitu bab 1 alias babi lah saya sebutkan di sini. Jadi dalam keluarga saya itu yang namanya masakan serba babi itu bisa seminggu sampai 4-5 kali di rumah. Yang itu babi kecap, yang itu ngoyong, babi digoreng tepung, apapun juga yang berbau babi ada di rumah saya. Jadi dalam pola pikir saya babi itu makanan yang sangat lezat. Oke.
Nah, seringkali ketika kami diundang oleh jemaat atau teman, ada syukuran gitu ya. Terus kemudian kita melihat berbagai macam menu makanan yang disajikan. Pada waktu saya melihat itu semua, mata saya tertuju kepada satu makanan kesukaan saya. Salah satunya adalah cukyo atau kaki babi kecap. Nah, apa yang terjadi? Mata memberikan informasi kepada pikiran saya. Diproses bersama pola asuh mindset yang berasal dari pola asuh yang lama. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu selesai doa makan amin, apa yang dilakukan? Otak memberikan perintah kepada tangan saya, ambil piring, ambil sendok, ambil garpu, daripada semua pilihan lain, ikan, tem, ayam goreng, dan lain sebagainya. Tangan saya langsung mengambil kepada babi kecap. Karena apa? Mata memberi informasi, diproses bersama pola asuh yang pola pikir yang berasal dari pola asuh berulang-ulang. Oke, saya kasih contoh lagi. Saya pun pula berasal dari di mana papi mami saya itu kalau mendidik anak, saya tahu mereka sayang sama kami, tapi mungkin caranya tidak benar karena mereka pun dari pola asuh yang mungkin juga tidak benar, bukan? Dan apa yang terjadi? Papi mami saya itu kalau bisa dibilang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau ngajar kami, kan zaman dulu gak ada bimbel, gak ada les-lesan. Dimana kita belajar sekolah, ya orang tua yang ngajarin, mami saya yang ngajarin. Kalau saya pernah tahu sendiri, khususnya lebih ke cici saya ya. Kalau ditanya matematika gak bisa, itu penggaris zaman dulu kan penggaris kayu. Itu dipukulin itu sampai bisa patah, saya lihat sendiri. Terus kemudian buku catatan disobek, bukan buku paket. Kalau buku paket disobek bisa beli lagi, ini buku catatan yang disobek. Saya 3 saudara, teman-teman cici saya sama adik saya laki. Tapi adik saya yang laki jaraknya jauh dari kami. Jadi 2 perempuan ini benar-benar akrab, tapi juga akrab juga sering berkelahi. Kalau sudah 2 perempuan ini berkelahi, saya sama cici saya, itu bisa perempuan tuh gulung-gulung di lantai, saya masih ingat itu SMP. Saling cakar, saling jambak, saling cubit. Mami saya caranya melerai itu gimana? Dia ambilkan penebah yang biasa untuk membersihkan tempat tidur, disambit itu. Mami saya tuh kalau mukulin anak masih teringat dalam pola pikir saya tuh kesetanan. Dia pukulin saya sama cici saya kalau sudah baler-baler sisa dari sambitan. Dan biasanya besoknya kami pasti bolos karena kami malu ke sekolah. Jadi pengulangan pola asuh di mana mami saya keras, papi saya pun keras. Nah, pernah satu kali cici saya itu marahin pembantu. Dasar buta, bisu, bodoh gitu. Kalau bahasa Jawa bilangnya goblok gitu ya. Saya kan orang Surabaya gitu ya. Bodoh, goblok gini. Sama papi saya diambilin cabai 1 genggam. Itu cabai diulek. Pakai ulek-ulek dicobek gitu. Kemudian dia buka mulut cici saya. Diambil itu cabai yang baru diulek kasar. Dimasukin cabai dalam mulutnya, ditutup lah. Oke. Jadilah seorang Nancy Limantono yang saya sudah lahir baru. Nah, perlu kita belajar teman-teman, begitu kita lahir baru, roh kita memang diperbaharui. Tapi pola pikir kita yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang lalu, yang berulang-ulang itu bukan seketika langsung bisa diperbaharui. Itu butuh proses demi proses, butuh waktu dan akhirnya menghasilkan progres. Apa yang terjadi? Saya nikah sama Pak Roni. Jadilah saya istri gembala. Apa yang terjadi? Punya anak 1, 2, 3. David saya masih ingat kelas waktu itu 7 tahun, kelas 1, kelas 2 gitu. Saya ikut ngajarin sendiri, nggak pakai les. Saya masih ingat dulu, IPA. David saya bilang, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Berkali-kali saya ajar. Saya buatin soal matematika. Tapi pada waktu dia salah jawab, telinga saya mendengar bahwa dia salah jawab. Begitu telinga saya memberi informasi kepada pikiran saya, menghasilkan respon yang berasal dari pola asuh saya itu spontan. Saya tunjuk anak saya. Tahu tunjuk enggak teman-teman? Tunjuk tuh tonjok, bahasa Jawanya tunjuk. Saya tonjok anak saya, jebang itu persis di matanya. Habis itu besokannya matanya biru. Setelah saya tinju anak saya ini kayak orang, loh aku kok mukul anakku dengan cara seperti ini ya? Dia nangis, saya nangis.
Dia nangis karena sakit hati, sakit. Saya nangis karena loh kok aku bisa berbuat seperti ini. Habis itu saya nyesel, saya kok bisa seperti ini. Nah itulah respon spontan karena apa? Pola pikir kita sudah mendownload sesuatu di masa lalu kita yang tidak mudah itu, yang tidak bisa dilupakan. Makanya anak saya selalu bilang gini, mama itu jadi istri gembala. Kalau di depannya orang, di depannya jemaat, mama tuh halus, lembut katanya gitu. Shalom, apa kabar? Tapi siapa yang tahu aslinya mama di rumah? Mama tuh kungfu hustle katanya seperti itu. Teman-teman nonton kungfu hustle yang kalau teriak itu, wah, itu katanya anak saya itu seperti itu. Loh itu enggak mudah buat saya untuk saya merubah. Saya tahu firman, saya roh diperbaharui. Tapi untuk memperbaharui pola pikir saya, respon saya butuh proses. Oke, next kan lagi. Kita sekarang belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Daud. Satu kali diceritakan pada waktu musim perang, Daud enggak pergi berperang, dia di atas soto istananya. Nah, kali ini apakah yang memberi informasi kepada pikirannya? Tampak. Berarti apa? Mata. Informasi apa yang diberikan oleh dari matanya kepada pikirannya? Perempuan yang sedang mandi. Tapi matanya memberi informasi yang lengkap teman-teman. Bukan hanya perempuan yang sedang mandi, informasinya begitu detail dari matanya. Yaitu apa? Perempuan itu sangat elok rupanya. Diproses sama pikirannya, menghasilkan respon apa? Dia panggil pegawainya. Tanya itu siapa dia? Pegawainya datang memberi laporan, telinganya mendengar laporan bahwa itu adalah Batsheba. Tapi pegawainya bukan hanya Batsheba, pegawainya memberi laporan yang lengkap, itu adalah Batsheba, istri Uria. Tapi kemudian apa yang terjadi? Responnya, respon yang salah. Akhirnya kita tahu singkat cerita, seluruh tubuhnya berdosa dengan berzina. Makanya tadi dari awal kita berkata ibadah yang sejati kalau tubuh kita kudus. Sedangkan respon waktu itu enggak benar. Selanjutnya kita belajar lagi respon yang kita dengar dari informasi yang diberikan oleh tubuh kita. Bolehkah satu orang pemain keyboard yang main keyboard tadi? Nah, nanti saya buktikan ya. Oke, ini cerita tentang Israel lawan Filistin. Datanglah Goliat. Saya gambarkan aja secara garis besarnya. Goliat itu selama 30 hari 30 malam firman Tuhan berkata dia selalu Dia mengintimidasi orang Israel. Orang Israel mendengar tantangan intimidasi dari Goliat. Orang Israel melihat betapa besarnya Goliat. Sudah besar 3 meter, dia pakai baju sirah dari tembaga. Pada waktu Goliat berjalan saya bayangkan dia zuk. Itu membuat orang Israel gemetar karena apa yang dilihat, yang didengar selama 30 hari. Makanya firman Tuhan berkata ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Di ayat lain berkata mereka gemetar dan lari. Karena apa? Apa yang dilihat, apa yang didengar masuk kepada pikiran, waduh besar sekali, nggak mungkin bisa menang. Nah sekarang kita belajar lebih lanjut lagi ya, mengenai pikiran. Next kan lagi. Nah sekarang perlu kita belajar bahwa pikiran manusia itu, otak manusia itu tidak bisa didelete. Oke kita belajar. Komputer itu atau apapun perangkapan canggih yang terkini berapa RAM sekalipun. Tapi kalau begitu banyak data lama-lama juga hang. Perlu ada data-data yang dihapus supaya dia nggak menu-menuin data. Perlu kita tahu bahwa otak kita ini nggak bisa di-delete. Apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, begitu itu masuk nggak bisa di-delete. Makanya teman-teman jangan sampai kita kompromi nonton film porno. Karena begitu matamu lihat, itu masuk di memori otakmu, itu nggak akan bisa di-delete. Apalagi hal-hal tersebut yang teringat dalam pikiran kita. Kalau saya tanya di sini, misalnya Pak Beni. Pak Beni, apakah Bapak mengingat hal-hal kejadian waktu Bapak masih kecil di mana hal-hal yang berkesan ya? Mungkin kalau saya dulu si kecilnya pernah dicubit sama guru seni suara saya.
Gara-gara saya enggak bisa nyanyi lagu Oh Inani Keke, masih inget saya. Oh Inani Keke, mangewi sako ya. Saya salah seharusnya mangeakiwe hena disuruh gitu. Saya enggak bisa dicubit perut saya dicubit, saya disetrap. Selama pelajaran guru tersebut saya disetrap berminggu-minggu. Saya kalau suruh upload pikiran saya masih ingat wajahnya guru seni suara saya, rambutnya, kurusnya. Nah saya tanya Pak Benny, kalau saya tanya memori-memori masa kecil yang berkesan sama Bapak, ingat nggak Pak? Ingat, pernah nakal dulu, pernah susah dulu. Ceritakan kemarin yang terakhir kami kesini Pak Benny, saya dulu kecil Pak, makan nasi sama garam, makan nasi sama gula. Ingat kan Pak? Misal itu 30 tahun ke depan, Pak Benny ingat gak? Itu gak akan pernah terlupakan. Karena prinsipnya otak kita gak bisa di-delete. Oke, nah sekarang Bu, bagaimana kalau otak kita gak bisa di-delete, tapi kita mau berproses untuk memperbaharui. Tadi kan dikatakan persembahkan tubuh. Bagaimana saya mau memberikan tubuh saya kudus, kalau otak saya yang dulu, yang penuh dengan mesum, yang porno-porno gak bisa di-delete, bagaimana caranya? Ya, sekarang kita belajar. Next kan, caranya di reset ulang kayak komputer itu. Makanya di dalam ayat yang kedua teman-teman, firman Tuhan berkata, yang ini kita perlu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Otak kita nggak bisa di-delete. Tapi firman Tuhan bilang otak kita bisa dirubah. Di-reset ulang. Oke ya, berubahlah di sini bahasa Yunani aslinya artinya metamorfoo. Yang kalau diterjemahkan ditransformasi otak kita ini. Dirubah menjadi bentuk yang lebih baik. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Loh kok bisa Tuhan bilang kita suruh berubah? Emangnya otak kita bisa berubah? Nah yang menciptakan tubuh anatomi manusia kan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menciptakan otak, Tuhan yang tahu bahwa otak manusia itu bisa berubah. Bagaimana proses kerjanya? Karena ternyata bentuknya otak manusia itu adalah neuroplasticity. Apakah neuroplasticity? Neuroplasticity itu bukan benda padat kayak gini. Otak kita itu neuroplasticity, kalau teman-teman punya anak, tahu mainan Play-Doh enggak? Play-Doh itu kan bisa dibentuk-bentuk yang warna-warni. Dibikin gajah, dibikin anjing, itu semua dari Play-Doh. Rupanya otak manusia itu bentuknya seperti itu. Jadi bisa dibentuk. Makanya Tuhan berfirman, berubahlah. Karena walaupun tidak bisa di-delete, itu bisa di-reset, bisa dirubah. Lanjut lagi next kan. Sekarang kita belajar ya, medis sebentar. Ini saya baca bukunya soalnya. Fakta menarik tentang otak. Ternyata kapasitas penyimpanan otak manusia hampir tak terbatas. Jadi Bapak Ibu yang umur 40 tahun ke atas, lebih tepatnya 50 tahun ke atas. Yang punya rasa ketakutan, waduh nanti sebentar lagi aku bakal pikun. Ternyata kita bisa loh untuk tidak pikun. Gimana caranya Bu untuk tidak pikun? Saya tahun ini umur 50 tahun persis. Suami saya Pak Roni 58. Adakah yang 50 tahun dan ke atas? Pak Benny belum ya? 50 ya? Tidak perlu takut pikun Pak. Nah caranya gimana supaya kita tidak pikun? Gini caranya, ini secara medisnya ya. Otak memiliki kemampuan belajar dan bertumbuh seiring bertambahnya usia. Oke ya, proses ini disebut neuroplasticity. Caranya dengan jalan dilatih secara teratur dengan mempelajari hal-hal baru yang membuat berpikir. Jadi kalau kita mau ndak pikun bisa, caranya kita belajar hal baru yang membuat kita berpikir. Masak kek, berkebun, potong rambut, menjahit, atau hobi-hobi baru, pelihara ikan, atau sesuatu yang baru. Sehingga kita nggak jadi pikun. Nah, saya punya anak dan punya cucu di Amerika. Kita semua mah orang Indo. Kalau di Indonesia kita semua jadi princess ya Bapak Ibu ya. Ada mau ambil minum aja suruh mbak kita ambilin minum. Mau pergi kemana-mana pakai supir.
Nah, pada waktu saya tiba di Amerika, anak sudah mengandalkan kami untuk masak. Biasanya begitu dia turun, dia bawa bebinya, mama titip. Biasanya tukang penitipan anak papahnya, opanya. Karena mamahnya tukang masaknya. Saya itu boro-boro masak, bapak ibu saya itu kagak pernah masak di Indonesia. Karena pembantu saya itu hebat. Dulu mamahnya pembantu saya ini tukang masak spesialnya di rumah makan. Jadi pembantu saya itu hebat, saya kagak pernah masak. Tapi begitu saya di Amerika, anak mengandalkan mama, jadi mau ndak mau saya buka YouTube. Lah kalau biasanya YouTube itu kan yang dilihat lagu-lagu. Kalau Pak Roni sukanya Cokro TV, 2045 TV, sukanya yang gitu, kanal anak bangsa. Tapi kalau saya ikut-ikutan nonton, tapi begitu di Amerika yang saya buka cara membuat ifumi, cara membuat misalnya capcay, cara membuat ini saya belajar dari YouTube. Nah saya percaya ini ada untungnya juga buat saya supaya saya tidak pikun karena saya belajar hal-hal baru. Ayo yang 50 tahun ke atas kalau mau tidak pikun belajar hal baru. Nah ini dibuktikan secara riset di Jerman. Diambillah 3 orang pemuda yang sama sekali tidak pernah berlatih dan tahu tentang sulap di MRI otak sebelumnya. Hasil MRI-nya dilihat, dilatihlah sulap selama 6 bulan berlatih. Setelah lumayan 6 bulan kemudian karena MRI tidak boleh terlalu cepat waktunya ya. Di MRI ulang hasil otaknya dilihat. Ternyata ada perubahan anatomi pada otaknya. Apa yang terjadi? Bagian visual dan kecepatan tangan mengalami perubahan. Terbukti ini. Kemudian riset dilakukan lagi kepada 3 orang mahasiswa kedokteran sama di Jerman. Sebelum ujian di MRI otak. Dilihat hasilnya, ujian kan 6 bulan dia belajar, tahu aja lah kalau mahasiswa kedokteran. Apa yang terjadi setelah 6 bulan di MRI otak? Hasilnya bagian hipokampus yaitu untuk memori mengingat terjadi penonjolan atau volume pada anatominya. Nah ini terbukti. Makanya firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan nyuruh berubah bukan tidak mungkin. Tuhan yang buat firman Tuhan ini karena Tuhan tahu itu bisa berubah. Oke, next kan lagi. Nah kata pembaharuan budi, anakainosis yang artinya diperbaharui, direnovasi. Budi itu akal dan pikiran kita. Oke, stop sampai di sini. Saya mau jelaskan gini. Jadi kan tadi saya bilang pola pikir itu berasal dari pengulangan masa lalu. Pengulangan itu proses download teman-teman. Pada waktu kita diulang dipukul orang tua kita, dikata-katain orang tua kita. Terus lama-lama itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Klik enter masuk ke download. Nah, tapi ada juga dalam kehidupan kita tuh proses upload gitu ya. Ketika kita mengingat-ingat sesuatu, nah sama seperti tadi kita dapat informasi kemudian diproses sama otak kita itu proses upload gitu ya. Ada download ketika kamu terus melihat hal yang sama, mendengar hal yang sama itu download. Ketika kamu mau berespon itu upload. Memang enggak bisa di-delete. Saya mau membuktikan bahwa otak kita nggak bisa di-delete. Saya minta pemain keyboardnya nanti mainkan musik referennya aja. Ayo teman-teman yang tahu lagu apa ini langsung nyanyi bersama ya. Sama-sama nyanyikan. Sama-sama nyanyikan. Saya tanya tadi yang di belakang di bagian sound system yang kaos merah, kamu kok nyanyinya begitu keras, baru aja berapa tuts langsung how great. Nah saya tanya sama kamu, siapa namanya yang kaos merah itu?
Bukan kamu. Siapa? Peter, kok kamu tahu lagu ini? Kamu penciptanya kah? Kenapa kamu tahu lagu ini? Karena apa kamu bisa hafal melodinya? Karena apa kamu bisa, walaupun kamu pemain piano, kenapa kamu bisa hafal? Karena kamu terus mendengarnya, betul ya? Terus mengulang, makanya sedikit langsung kamu masuk. Oke, sekarang kamu tidak boleh ikut ya, karena kamu sudah menang. Teman-teman tahu nggak? Dulu ada kuis berpacu dalam melodi. Kus Hendratmo. Kus Hendratmo ini dia menyebutkan sifat lagunya. Terus pemain keyboardnya ting, langsung kita suruh nyebutkan. Itu namanya proses upload Bapak Ibu. Teman-teman, nah sekarang satu lagu terakhir. Sebentar, ini lagu kuno. Gini ya. Penyanyinya ada di sini. Gitu ya. Loh toh, sudah langsung mau jawab. Ini namanya proses upload ini ya. Lagu kuno banget, saya mau membuktikan otakmu walaupun sudah lama gak bisa di-delete. Oke, silahkan. Ayo nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Soalnya pakai masker sih, saya enggak lihat siapa yang bisa nyanyi, siapa enggak. Oke, makasih. Bapak yang berkacamata baju putih, saya lihat Bapak itu nikmatin. Bapak bisa hafal enggak lagu ini Pak? Bisa hafal. Bapak yang mempopulerkan lagu ini kah Pak? Bukan. Kenapa Bapak bisa hafal? Ini lama loh, lagu lama bukan? Lebih dari 10 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu, kok Bapak bisa hafal? Karena sudah, walaupun itu lama, sudah tidak dinyanyikan di gereja ini lagi. Tapi Bapak pernah download lagu ini Pak. Siapakah yang menyanyikan lagu ini Pak? Siapa? Yang mempopulerkan lagu ini siapa? Katanya gini-gini. Kok tahu yang menyanyikan itu? Karena pernah dengar gitu ya. Oke, saya di sini berhasil membuktikan buat setiap kita teman-teman bahwa otak kita itu ada proses download yang nggak bisa di-delete, juga ada proses upload. Oke, next kan dulu kita belajar. Nah, sekarang kalau yang dulu nggak bisa dilupakan, sekarang kita download aplikasi baru. Ya, kita tahu kalau kita sekarang pakai Play Store. Kalau download aplikasi baru. Aplikasi yang harus kita download apa namanya sekarang? Firman Tuhan. Kamu tidak akan mendownload firman Tuhan kalau kamu hanya baca sekali. Makanya Tuhan itu ajaib. Tuhan tadi bilang suruh berubah. Memang bisa berubah. Tuhan juga ngajari cara downloadnya. Cara downloadnya, mari kita baca Ulangan 6 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkanlah berulang-ulang. Ini yang dibilang proses download. Makanya Tuhan itu bilang sama kita, ajarin kepada anakmu sejak dini proses download. Download apa? Firman Tuhan. Oke, sekarang pun tidak terlambat, kita tetap bisa download firman Tuhan. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya di rumah, dalam perjalanan, ketika sedang berbaring, ketika sedang bangun. Suatu kali anak kita mungkin di tempat jauh, anak kami di Amerika, anak Pak Benny di Australia, di tempat yang jauh, kita tidak bisa memantau mereka 24 jam ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami cobaan. Firman Tuhan dalam dia, Roh Kudus dalam dia, itu yang terupload dalam pikirannya. Pak Roni ini, suami saya ini, Pak, masa kecilnya, ini dulu ya, sebelum dalam Tuhan. Masa kecilnya itu tinggal di Tretes, Jawa Timur. Kalau orang Jawa Timur pasti tahu, Tretes itu zaman itu adalah kota pelacuran terbesar.
Dia kalau cerita sama saya, aku masih SMP ke sekolah naik angkot pakai celana pendek warna biru. Itu sampingku di angkot itu sudah pelacur-pelacur, ngomongnya udah nggak bener. Aku sudah digoda-goda. Kemudian SMA masuk di Malang, sekolah terkenal, bukan salah sekolahnya. Tapi karena salah dia bergaul, dia nonton, dia bilang ke saya, aku punya koleksi video porno. Bukan koleksi pakaian atau apa Pak, koleksi video porno. Jadi secara otaknya itu nggak bisa di-delete. Tapi Pak Roni mendownload firman Tuhan. Aplikasi yang baru diulang-ulang caranya, kurikulumnya. Next kan sekarang. Nah oke. Kalau misalnya saya bikin drama itu scene pertama udah selesai. Sekarang kita masuk kepada scene kedua. 10 menit lagi ya Bapak Ibu ya, masih oke ya. Scene kedua, sekarang scene yang pertama kita sudah mau ngerti, sadar bahwa ayo sekarang kita mau mendownload firman Tuhan, baca, renungkan, perkatakan, lakukan, bagikan firman Tuhan. Terus itu dari hari ke hari diulang. Tapi bukan berarti kita langsung, itu kita masih butuh proses. Nah waspadalah. Ingat loh ya. Iblis itu saya bacakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat loh ya, walaupun kita sekarang ada firman Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kita, tapi tetap kita harus senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Terhadap apa? Yang pertama, iblis selalu berusaha mengupload masa lalu kita. Karena dia berjalan keliling. Ingat ya teman-teman, iblis bukan maha hadir. Tuhan yang maha hadir. Iblis bukan maha tahu, Tuhan yang maha tahu. Tapi nggak bisa dipungkiri dia ada di atmosfer kita. Gitu ya. Jadi waspadalah. Nah saya lanjutkan lagi cerita sama Pak Roni. Suatu kali ketika dia sudah bertobat ini ya. Dia kuliah di UNER, Surabaya Universitas Airlangga. Atau mungkin suami saya sendiri yang menceritakan gitu ya. Ayo sayang ceritakan. Yang waktu tergoda itu. Jadi masa lalu saya itu memang, oh ya. Dibesarkan, tinggal di kompleks yang dekat dengan pelacuran. Singkat cerita, ya pergaulan yang buruk. Sehingga meracuni pikiran saya, tinggal dalam kenajisan dan kemesuman. Sampai saya bawa itu sekolah SMA sampai semester awal-awal saya kuliah. Lalu saya bertobat singkat cerita. Tahun 87 saya bertobat. Jadi belum lahir banyakan ya. Nah waktu saya lahir itu, lahir baru sekarang bertobat. Wah saya penuh Roh Kudus, menyala-nyala. Ya saya senang sekali hidup saya diperbaharui. Tapi waktu itu saya tidak mengerti bahwa roh saya sudah beres. Tapi jiwa saya, pikiran saya belum mengalami pembaharuan total. Dan itu perlu upaya secara aktif dari saya secara pribadi. Satu kali saya itu putus asa ketika dosen saya itu seorang wanita yang cantik sekali. Lalu kemudian punya badan yang bagus. Ya, saya ini walaupun sampai sekarang masih bisa bedakan yang cantik dengan tidak, yang bagus dengan tidak gitu ya. Walaupun sudah jadi pendeta. Nah dia zaman saya kuliah dulu itu apalagi sekolah negeri. Itu tidak seperti sekarang ada PowerPoint, ada apa namanya, ada LED atau overhead ya. Tapi waktu itu papan tulis. Jadi dia nulis, saudara. Nah waktu dia nulis gini ya, nulis ini kan sampai ke bawah gini. Nah kalau perempuan sampai ke bawah itu kan tidak mungkin gini dia. Kalau pasti gini gitu saudara. Waktu dia berbuat begitu itu, pikiran saya itu kembali film-film porno yang saya penonton itu. Iblis mengupload ya berarti ya? Iblis mengupload, loh kelihatan semua gini. Saya nggak ngerti waktu itu, jadi saya cuma bahasa roh. Kurapa kasih kalau jama tuh kurapa saya tolak. Tetap aja begitu saya melek kelihatan lagi saudaraku ya. Masa saya harus nggak ikuti kuliah terus gini saudaraku? Karena saya tidak mengerti saudaraku. Ya, jadi bahasa roh saja nggak cukup. Saudara harus download pikiranmu dengan firman Tuhan. Supaya program baru masuk.
program yang lama itu ditimpa sekarang. Bek, gitu. Dia mau muncul, itu jangan macam. Pernah main yang pukul-pukulan apa itu? Buaya apa itu ya? Itu. Nah itu. Saudara harus waspada gitu. Begitu pikiran kotor datang gini, pak, firman perkatakan gitu ya. Kayak gitu. Sekarang gitu. Oke, thank you. Jadi yang pertama teman-teman ingat ya, awas iblis berusaha mengupload. Yang kedua juga waspada sama tabiat buruk yang udah terbiasa kita lakukan waktu masa kecil kita belum dalam Tuhan. Next kan aja, kita langsung aja. Nah, iblis itu menembakkan panah api lewat pikiran. Kami itu ada sepasang suami istri Bapak Ibu ya. Harmonis tadinya, dia mendapati suaminya tuh berselingkuh. Sakit hati dia. Kemudian kita pantau, kita mentor. Bahkan istrinya ini gara-gara suaminya selingkuh, dia merelakan dia keluar dari pekerjaannya untuk dalam tanda kutip katanya mendampingi. Padahal ya dia memata-matai suaminya lah ya. Mendampingi suaminya. Oke, kami mentor. Sampai satu kali kami tanya, gimana perkembanganmu hari ini? Apakah sudah oke? Nggak bisa om, nggak bisa tante. Saya tetap nggak bisa melupakan suami saya punya perbuatan. Saya selalu teringat bagaimana suami saya tuh di handphonenya, dia itu berchatting-chattingan sama perempuan. Loh lah kamu kan sekarang sudah di rumah sama suamimu. Iya, kalau dia pergi ke gudang, kalau dia pergi kemana, saya tuh selalu curiga. Saya tuh selalu ingat bagaimana dia chatting sama perempuan. Nah ini loh waspada teman-teman. Ingat. Kita selalu kita berusaha untuk diperbaharui, tapi iblis pun menembakkan panah api untuk ngingetin kita. Seperti tadi Pak Roni diingetin masa lalunya, pornografi. Seperti kita pun kalau kedapatan sesuatu kita diingetin masa lalu yang membuat kita sakit hati. Yuk waspada. Yang terakhir saya tutup dengan ini. Awas juga tabiat lama sebelum kita diperbaharui. Tidak menjamin kita melayani Tuhan berarti tabiat-tabiat lama langsung hilang. Tidak. Proses dan progres. Yudas murid Tuhan Yesus. Dia melayani bersama Tuhan. Makan bersama Tuhan. Belajar pemuritan dari Tuhan Yesus sendiri. Bahkan bikin mujizat dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi apa yang terjadi? Dia bersama Yesus, tapi dia tidak mau meninggalkan tabiat dia yang lama. Di sini saya bacakan hal itu dikatakannya alinea kedua ya. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia, sama-sama baca teman-teman, seorang pencuri. Saya tanya dulu, apa bedanya mencuri dan seorang pencuri? Apa bedanya berzina dan penjinah? Apa bedanya bohong dan pembohong? Kalau berzina atau berbohong namanya orang kilaf lah. Tapi kalau penjinah, pembohong, pencuri itu tabiat teman-teman. Nah awas waspada. Saya kasih tingkatannya ya. Yudas ini tadinya mencuri pastinya. Akhirnya di situ dijadikan pencuri. Siapa yang dia curi? Uang kasnya Yesus. Tapi dia tidak segera bertobat. Dia tahu firman. Dia bersama Yesus tapi dia bandel. Tidak mau berubah. Nah makanya yang saya rindu sampaikan malam hari ini. Ayo kita memperbaharui pikiran kita. Kita tahu firman tapi kita ambil keputusan untuk kita mau diperbaharui. Yudas tetap di situ. Dan akhirnya dia apa? Mengkhianat Yesus. Tapi tidak sampai di mengkhianat. Dia bunuh diri. Fatal. Next kan dulu lagi 2 halaman terakhir ya. Demas pun tadinya ikut melayani Tuhan. Menemani Paulus tapi dia meninggalkan dan mengikut dunia. Next paling akhir sekarang adalah. Yuk hati-hati yang ini. Yakobus 1 ayat 14. San mana ya? San di mana tadi ya? San boleh maju ke sini sebentar San. Yang saya kenal dan hafal namamu aja soalnya San. Ayo kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu teman-teman 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Setelah itu ia diseret dan dipikat olehnya. Kamu tahu firman? Sekarang pertanyaan saya. Kalau orang tahu firman apakah sudah tidak punya keinginan? Tetap punya keinginan. Makanya waspadalah, apalagi keinginan itu iblis berusaha menggoda sesuatu yang terkait dari masa lalu kita.
Tuh waspada. Oke, tolong kesansan ke sini. Keinginan ini kalau bahasa aslinya adalah epitumia yang artinya las, hawa nafsu. Terakhir, ayat terakhir aja. Terus saya tutup dengan ilustrasi saya bersama Sansan. Next kan. Nah, perhatikan saya kasih jelas ya. Iblis itu selalu kalau dia manajer pemasaran itu paling licik. Bukan aja buy one get one, tapi bisa buy one get berapapun pula, cashbacknya tuh luar biasa. Nah, perhatikan, saya ceritakan gini, Bapak Ibu tahu Adam dan Hawa, dia tinggal di Taman Eden. Firman Tuhan berkata di taman itu pula ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita enggak tahu ceritanya berapa tahun dia di Taman Eden sampai akhirnya dia tergoda. Enggak tahu, bisa ratus, bisa ribu tahun. Mungkin karena tidak jelas tahunnya. Dan selama itu pula dia berhari-hari, dia setiap hari melihat pohon itu, buah itu, dia enggak pernah tertarik. Tapi iblis memberikan tawaran yang membuat dia menarik. Sebentar ya San ya. Yuk lihat. Perempuan itu melihat. Selama ini dia selalu melihat, tapi dia tidak pernah tertarik. Nah, iblis memberikan masukan. Akhirnya ada Hawa berpikir buah itu kok enak ya dimakan. Jadi waspada, iblis itu berjalan keliling, pikiranmu diperbarui, tapi dia juga terus mengupload masa lalumu. Wih ini hauce ya, dimakan itu enak, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nah, malam hari ini, saya tidak tahu setiap kita teman-teman, kalau kita sudah mulai tergiur pada sesuatu, terdistract pada sesuatu, mungkin hobi kita, mungkin bisnis kita, mungkin teman kita, pergaulan kita, waspadalah, bersegeralah kembali. Sebab jika tidak, firman Tuhan berkata, kembali kepada Yakobus 1, gini Sansan saya minta tolong. Sansan, kebetulan Sansan belum menikah ya. Belum punya pacar juga, syukur gitu ya. San, tadi kan firman Tuhan berkata, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. San, ada cowok San. Cuakep, bukan cakep loh ya. Orang Surabaya tuh ngomong paling mantap Bapak Ibu ya. Cuakep San. Sudah cakep, tinggi, gagah, tajir, melintir pula San. Lah ini cowok suka banget sama San. Mau gak San? Tapi belum percaya Tuhan. Gak mau ya? Yakin? Kekeh, enggak mau. Sansan ulang tahun dikasih Alphard, bukan Alphard ya Bapak Ibu ya. Alphard teman-teman. Sudah mulai matanya. Makanya tadi dikatakan Hawa, nampaklah kepada Hawa bunganya kok hauce ya. Masih enggak mau San? Enggak mau. Oke enggak mau. Tahun depan ulang tahun dikasih rumah di Menteng San. Enggak, dia kekeh gitu ya. Singkat cerita, misalnya ini ya, misal aja ya San ya ilustrasi. Akhirnya San terpikat. Makanya firman Tuhan berkata, Yakobus tadi dicobai oleh keinginannya seperti Hawa mulai melihat hal-hal yang baik dari dosa itu. Kemudian San ambil San. Tangkap saya. Begitu kamu ambil, kamu mau dipikat, firman Tuhan berkata, diseret. Oke. Sekarang ganti saya yang pegang kamu San ya. Begitu kamu ambil dosa itu gak segera berbalik, kamu saya seret. Bisa gak saya seret San kalau dia gak ambil sama saya? Gak bisa. Justru saya pegang dia, saya bisa seret dia. Kemanapun saya seret dia. Karena dia sudah ambil. Makasih San. Makanya apa yang terjadi pada Yudas? Pikirannya yang lama. Pola pikirnya, mindsetnya, belief sistemnya. Dia tidak segera mau rubah. Jadi tabiatnya, awas, waspada. Makanya di situ kita lihat Yudas akhirnya mencuri, pencuri, mengkhianat, dan dia bunuh diri. Saya selesai sampai di sini teman-teman. Ayo setiap kita malam hari ini kita ambil komitmen. Tuhan, aku mau merubah pola pikirku. Aku mau mendownload firman Tuhan. Terus berulang-ulang. Ingat loh ya, download firman Tuhan itu disiplin diri. Komitmen dan konsisten. Katakan anak muda bersama saya. Komitmen, konsisten. Itu dua hal yang harus kita lakukan.
Dan ketika kita terus menerus diperbaharui, ambil keputusan. Ketika iblis mengingatkan kamu masa lalu, kayak tadi Pak Roni ilustrasi mainan itu, pukul dia. Ketika tabiat-tabiat lama mulai muncul, patahkan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu memperlengkapi setiap kami. Kami buka hidup kami, pikiran kami diperbaharui. Kami tahu memang yang lama tidak mungkin dihapus, tapi mari Tuhan kami buka oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mari silahkan berkarya. Engkau yang mengingatkan kami untuk firman-Mu. Engkau yang mengingatkan kami untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Iblis, Engkau gak punya tempat lagi dalam hidup kami. Engkau gak punya tempat untuk mengintimidasi kami. Engkau gak punya tempat untuk Engkau mau menguasai pikiran-pikiran kami. Engkau gak ada tempat lagi. Sebab firman-Mu lah, Roh Kudus lah yang di dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati teman-teman. Kita harus download apa? Firman atau film? Firman ya, jangan terbalik. Oke, saya mau baca pengumuman. Pengumuman 28 Juli. Yang pertama, seluruh informasi BIC akan tetap disampaikan melalui WA Group. Buat teman-teman yang mungkin belum tergabung di WA Group, nanti bisa menyamperi Mercy untuk di-add di dalam WA Group BIC. Dan juga ada di sosial media BIC yang tertera di layar. Nah, ini buat teman-teman. Minggu depan acaranya itu spesial banget, teman-teman. Itu kita mau ngadain ulang tahun BIC yang ke-10. Ya, ini ada videonya. Video untuk ulang tahun, boleh silakan dilihat. Masih ngafalin skrip? Belum hafal juga? Oh, udah. Oke. Aduh, tolong dong, ini wardrobe nggak enak banget mukanya. Sabar. Aduh, ini kita ngejar jam tayang ini. Oke, udah belum? Udah selesai, Bang. Oke, makasih Susi. Oke. Kamera, rolling, action. Selesai, Bang. Hai guys, kembali lagi bersama saya. Kalian tahu saya mau bawa apa? Pengumuman. Aduh, maaf. Ini ya, ini produk yang akan kita bawakan, yaitu ulang tahun BIC ke-10. Nanti bilangnya harus dari BIC ke-10 ulang tahun gitu. Oke. Mereka ada moto BIG, Band in Growing, oke? Nanti tinggal disebutin aja detail-detailnya lebih lengkap ya Pak. Oke. Gampang. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Aduh, itu cahayanya bocor. Lampu. Pulang ya. Kita take lagi ya. Action. Oke, guys, come and join us on BEC. Kok BC sih, kan BIC. Oh, ulang. Aduh, ini bocor suara. Oi, naikin. Bocor. Oke ya, kita take lagi ya, suara semua. Oke, guys, come and join us on BEC. Loh, kok BIC gimana sih? Bisa nggak sih bacanya? Itu BIC. Ulang ya. Guys, come and join us. Oke, guys, come and join. Sorry. Oke guys, come and join us on BIC. Aduh, itu bocor, ngapain lewat? Aduh, ini kapan kelarnya ini? Aduh. Oke, guys, come and join us on. Aduh, itu ngapain lewat? Udah bener juga. Woi. Oke guys, anak-anak muda, come and join us. Aduh, itu handphone siapa bocor? Aduh. Mana sini handphone?
Sini mana? Ulang. Aduh. Oke, anak muda, jangan lupa come and join us on BIC 10 birthday tanggal 17 Agustus. Aduh, udah ganti aja lah talentnya. Salah mulu. Udah ganti. Emangnya hari kemerdekaan apa 17-an? Lu mau ini iklan gede lu, ratusan juta. Mau balap karung. Nah ini nih, mungkin bagus nih. Oke, Lebih teman-teman. ganteng ya. Ya. Oke, kamera standby. Rolling and action. Oke teman-teman, come and join us at BIC, teman-teman dewasa muda. Kita ada perayaan ulang tahun yang ke-10, tanggal 4 Agustus dengan tema Big, Band in Growing. Pastikan teman-teman datang dan kita sama-sama nikmati ibadah bersama. Oke, cut, mantap, perfect. Gitu aja bisa banget sih, Fit. Kayak gitu dong, kayak gitu. Digantiin gua guys. Bye. Kayak gitu. Gimana teman-teman, seru kan? Baru lihat videonya udah seru ya? Mau yang lebih seru datang tanggal 4. Itu acaranya kita akan mulai ibadah jam 7 tanggal 4 Agustus. Tapi jam setengah 7 kita ada welcome snack. Jadi datang lebih awal, kita ngumpul, kita ngobrol-ngobrol. Dan kita mau merayakan bersama ulang tahun BIC. Oke? Kok nggak lemes nih? Terus saya marah-marah lagi nih kayak di video nih. Oke, pengumuman berikut. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai dari Senin malam pukul 10 malam sampai dengan hari Selasa pukul 3 siang. Buat teman-teman yang mau ikut untuk berdoa puasa, welcome. Oke, selamat berulang tahun buat rekan-rekan BIC yang ada namanya di layar. Yang pertama dengan Simon dan Ines Cynthia. Nah, buat teman-teman yang mempunyai pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi tim doa BIC. Untuk nomornya ada di layar, dijamin apapun pergumulan dan masalah yang udah di-share itu nggak akan keluar. Tapi kita akan berdoa bersama-sama untuk biar Tuhan buka jalan. Amin. Nah ini yang terakhir, seperti yang kita tahu bahwa COVID ini sedang naik ya teman-teman. Jadi tetap jalankan protokol 6M. Semakin banyak yang kena, dan kita nggak mau ya nanti ibadah ini kembali online karena semakin meningkat. Makanya kita dari rekan-rekan BIC menjaga juga mensukseskan protokol 6M. Karena teman kantor saya yang sering datang ke sini yang saya bawa, 2 orang dua-duanya kena. Dan saya ngerasa saya ada di tempat ini melayani itu semua juga karena rencana Tuhan. Jadi mereka kena itu minggu ini di mungkin hari Senin atau Selasa. Namanya rekan kerja, saya sering ngobrol, sering main ke tempat dia. Tapi minggu ini karena saya di luar kota, saya nggak ketemu dia. Mungkin kalau saya ketemu, saya kena dan saya nggak bisa melayani. Ini semua karena rencana Tuhan. Amin. Oke, pengumuman sudah cukup. Saya undang Ko Beni untuk hadir. Shalom teman-teman semua. Saya sebenarnya agak grogi ya, sudah lama. Tadi Ko Beni sebelum firman, kamu yang tutup. Jangan, saya udah nego-nego sama dia. Enggak, jangan. Akhirnya saya harus belajar untuk taat. Luar biasa ya Ibu Nancy buat firmannya, sangat luar biasa dan memberkati. 11-12 loh, sama dengan saya. Tapi saya nggak se-ekstrim Ibu Nancy sampai tonjok. Tapi 11-12 mirip, karena benar ya pola pikir tuh dibentuk dari pola asuh. Saya dulu juga pola asuh dari orang tua juga keras.
Bu Nancy dulu pakai apa? Sabetan ya. Saya pakai kemoceng tuh. Makanya saya nggak, kalau lihat kemoceng saya ingat dulu sering banget dipukul sama mama berdua sama adik saya. Tanpa sadar, saya pun juga begitu ke anak saya itu. Tapi memang benar pembaruan akal budi itu sangat penting. Saya boleh sharing sedikit nggak? Sebentar ya. Saya merasa Tuhan itu baik di dalam hidup saya. Ya, terutama saya beberapa bulan ini kan saya ikut doa. Ada fasilitas lah ya yang ada fasilitas yang membawa kita ikut masuk dalam doa pagi ya. Jadi saya ikut ya karena saya pikir saya perlu doa pagi. Jadi setiap pagi saya isi dengan firman. Pujian, penyembahan firman dan masuk dalam sharing. Saya merasa itu benar-benar luar biasa karena setiap pagi diisi firman, diperbaharui setiap hari. Nah ini yang sharing ya, saya secara pribadi ya memang emosi saya negatif. Gak kelihatan ya, lembut seperti ini tapi emosi negatif. Kok Benny tahu, itu udah lama ya, tapi yang masih membekas sampai sekarang yang saya rasakan saya emosi negatif terhadap anak kedua, yang cewek ya. Saya melihat dia sama papanya tuh pulih banget, sepulih-pulihnya sampai deket. Apapun cerita sama papanya, tapi sama saya enggak. Saya juga bingung ya, saya ini salah apa. Nah, terus pokoknya panjang ceritanya, pokoknya saya tuh sampai berdoa 3 tahun ya, Tuhan ubahkan anak ini, Tuhan ubahkan anak ini. Tapi Tuhan gak ubah-ubahkan anak ini sampai anak ini mau kuliah. Masuklah saya ikut doa ini, doa pagi ini. Nah lewat doa pagi ini yang saya sudah lakukan berbulan-bulan ini ya, saya isi dengan firman Tuhan. Saya sadar bahwa ternyata yang harus berubah itu bukan anak saya yang harus berubah. Lewat firman Tuhan yang saya terima setiap hari, saya sadar, saya tahu ya ada satu statement yang saya selalu confess ya, kalau saya mulai ego saya mulai negatif, mulai marah, mulai terpancing dengan anak saya selalu confess satu statement ya, yaitu emosi yang negatif tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan ataupun orang, tapi karena kepercayaan yang salah. Jadi saya tahu nih, saya nih mempunyai kepercayaan yang salah. Saya selalu menuntut anak. Jadi saya tidak pernah melihat kelebihan dari anak ini. Selalu saya menuntut maunya saya seperti ini. Nah itu, jadi akhirnya saya sadar lewat kebenaran firman Tuhan yang saya ikutin setiap pagi. Jadi setiap pagi sebelum bangun tidur isi firman gitu. Dibagi juga di sharing. Dan saya merasa itu luar biasa. Nah kesaksiannya gini, pada waktu anak saya keluar negeri ya, kita kan ada suka WA-WA-an ya. Dia tuh sama papanya deket banget, kalau ada masalah selalu cerita sama papa, gak pernah cerita sama saya. Pokoknya saya taunya cuma dari papanya aja. Saya pernah ngomong sama anak saya, Stel kita bikin grup yuk bertiga gitu loh. Masa kamu ngobrolnya sama papa aja di WA, sama mama mau dong ngobrol sama kamu di WA. Gak usah, gak perlu katanya. Saya sama papa aja katanya. Loh memang mama gak penting buat kamu? Mama tuh kesekian buat saya. Kalau dulu saya digituin, bisa marah besar saya merasa gak dihargai. Anak ini kurang ajar istilahnya gitu ya. Saya merasa saya gak dihargai sebagai orang tua. Tapi saya ingat firman Tuhan, saya ingat confess yang saya selalu ucapkan. Saya cuma berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan pakai anak ini untuk merubah saya. Saya percaya ini proses buat saya harus berubah. Terus pernah apalagi ya, pokoknya saya tahu setiap kita nih ya punya titik lemah ya teman-teman ya, punya titik lemah, area lemah kita tuh apa. Nah saya sangat menyadari area lemah saya di emosi negatif ini terhadap anak saya yang nomor 2 ini. Nah sampai pada waktu apa ya saya lupa ya, tiba-tiba karena saya pola pikir saya mulai berubah, saya tidak menyalahkan dia, saya tidak marah-marahin dia, tapi saya merasa ini proses buat saya, Dan saya nggak tahu tiba-tiba ya, entah gimana, itu tiba-tiba anaknya bisa bikin grup sendiri bertiga. Giliran saya minta, dia nggak kasih. Tahu-tahu dia bikin grup bertiga sendiri. Saya seneng dong. Terus yang saya sangat amazed ya sama Tuhan ya, tiba-tiba tanpa sebab, tanpa apa, ada satu kisah kejadian saya lupa deh. Tiba-tiba tanpa sebab, tanpa apa, dia tiba-tiba bisa bikin surat buat saya di dalam WA. Dibilang, Mama saya minta maaf. Saya selama ini salah sama Mama. Saya tahu Mama itu baik.
saya minta maaf. Saya ada masuk di IG ya. Saya merasa Tuhan Engkau luar biasa, sangat luar biasa. Engkau pakai anak ini untuk mengubah saya, bukan anak ini yang harus berubah, saya yang berubah. Pada saat saya berubah, hubungan sama anak ini juga jadi baik. Nah waktu saya di Australia, ada satu momen ya, memang iblis itu seperti yang kata Ibu Sandy ya, selalu mencari celah lah ya, iblis itu mencari celah di kita gitu loh. Pada satu waktu saya di Australia, saya ada momen berdua aja sama dia. Kebetulan dia lagi menstruasi ya, emosinya lagi labil. Dia marah-marah, ngomongnya ketus, nyuruh saya lagi sibuk nyapu, ngepel, beresin rumah. Sedangkan dia kasih perintah marah. Nah saya tahu nih, iblis mau pakai ini, situasi ini. Kalau dulu, kejadian dulu, kalau seperti yang dia lakukan, keras ya, kasar, merintah, marah-marah gitu ya. Pasti saya terpancing emosi saya. Udah kalau saya udah terpancing emosi selesai. Hubungan jadi retak sama anak. Bukan jadi baik, dia sakit hati. Saya pun juga kecewa sama dia. Tapi luar biasa pada saat itu, pada saat saya udah mau kepancing marah, saya confess firman. Yaitu yang emosi negatif itu tidak dipengaruhi oleh keadaan orang ataupun emosi negatif tidak dipengaruhi oleh orang, keadaan atau barang, tapi karena kepercayaan. Saya tahu saya berharga di mata Tuhan, saya tahu anak ini berharga di mata Tuhan. Tuhan pakai anak ini untuk mengubah saya dan saya percaya hubungan saya pun bisa pulih. Tiba-tiba, mama panggil gitu lah ya, pokoknya nadanya tinggi ya. Gini, pokoknya marah. Saya cuma samperin, kenapa Stella, kenapa sayang? Tiba-tiba dia lihat saya gak marah. Tiba-tiba dia bisa ketawa sendiri, ketawa. Terus kita, ya akhirnya ngobrol-ngobrol ketawa. Sini kamu bantuin mama, gak mau. Terus ngobrol-ngobrol sama dia. Saya layani dia dengan tidak emosi, dengan sabar. Saya tahu itu bukan karena kekuatan saya, karena saya tahu ini bukan saya. Saya sampai cerita sama Ko Beni loh, pas pulangnya saya cerita sama Ko Beni. Kamu tahu nggak, tadi itu saya tuh, bener-bener deh, situasinya tuh hampir sama kayak dulu-dulu. Tapi kok sekarang saya tuh beda gitu loh. Saya bisa sabar, saya bisa nggak kepancing, saya bisa nggak marah. Akhirnya kita bisa ketawa-ketawa nih berdua, ketawa-ketawa berdua. Akhirnya dia juga bisa membantu saya. Saya bilang ini luar biasa loh. Ini bukan saya banget nih. Kalau dulu saya udah marah, saya nggak terima kalau anak itu merintah-merintah. Anak tuh kalau disuruh nggak mau, saya nggak terima. Karena saya belajar dari saya gitu loh. Saya ke mama saya juga begitu ke saya. Jadi saya juga memperlakukan anak juga seperti orang tua lakukan ke anak. Dan saya melihat ini luar biasa. Memang pembaharuan akal budi itu luar biasa. Gimana lawannya? Dengan firman. Saya merasa luar biasa. Saya ikut doa pagi itu ya. Luar biasa diisi firman, tiap pagi isi firman sebelum melakukan aktivitas firman, masuk tiap hari firman, setiap hari loh, bukan seminggu sekali, enggak, setiap hari firman. Jadi tanpa sadar pikiran kita dipengaruhi, dikuasai oleh firman dan kita juga menghasilkan tindakan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Itu aja sharing, jadi teman-teman ya memang harus lawan dengan firman. Jadi jangan lupa baca firman, jangan lupa bangun mesbah doa setiap hari. Karena tanpa firman kita nggak akan kuat. Ya seperti tadi Bu Nancy bilang, iblis itu kan kasihnya bukan buy one get one ya, buy one apalagi ya, bonusnya tuh banyak. Jadi kalau kita nggak kuat, nggak ada senjata Allah, nggak akan bisa. Nah ini yang saya alamin ya, karena bertahun-tahun emosi negatif saya ada. Maksudnya sudah semakin baik, tapi masih ada di area ini yang saya terus berjuang dan saya merasa ini luar biasa lewat berkat firman Tuhan. Tuhan mengubahkan hidup saya. Ya, terima kasih. Ini aja sharing. Yuk kita tutup dalam doa. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang
perbuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami kembali diajarin Tuhan untuk kami berubah Tuhan. Akal kami, akal budi kami diubahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan mampu Tuhan. Tapi firman-Mu Tuhan mengajar kami untuk berubah, dan kami percaya Engkau akan memberikan kemampuan kepada kami Tuhan untuk merubahkan pikiran kami Tuhan agar selaras Tuhan dan sepikir dengan Engkau. Tuhan ampuni kami Tuhan jika selama ini kami berjalan tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini membukakan mata hati rohani kami Tuhan, untuk kami Tuhan mau sungguh benar-benar berubah Tuhan. Berubah akal budi kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus menjadi berkat, berbuah-buah Tuhan, dan terus menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pakai Ibu Nancy lebih hari lebih dahsyat Tuhan dimanapun ia berada. Biar hidupnya terus menjadi kesaksian bagi banyak orang, banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dipulihkan lewat setiap firman yang ditaburkan. Semua Tuhan, orang yang mendengarkan firman-Mu boleh diberi kekuatan dan boleh diubahkan Tuhan, karena firman-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan pakai, berkati juga Pak Roni dan Bu Nancy yang besok Tuhan mereka akan ke Lombok, sertai perjalanan mereka, pelayanan mereka selama di Lombok Tuhan. Pakai mereka sebagai alat-Mu yang luar biasa, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian hari ini Tuhan, apapun bentuk pelayanannya Engkau pun memberkati Tuhan. Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, berdoa juga Tuhan buat persembahan, tangan-tangan yang memberi Tuhan persembahan, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah pakai persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang berulang tahun, Simon dan Ine Tuhan. Semakin bertambah umur, semakin bertambah pengenalan mereka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan. Semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kuliah mungkin yang masih ada kuliah Tuhan, sertai Tuhan. Biarlah hidup kami boleh senantiasa Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi kami hidup sesuai akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu benar-benar tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Sehingga menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang tahan uji, yang memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami tidak lupa berdoa buat Bapak Gembala kami, Om dan Tante Paul di masa tua mereka. Engkau pun pelihara, beri kesehatan kekuatan buat Om Tante Paul, juga Kosemi Tuhan, beri kesehatan buat Kosemi juga Tuhan. Dimanapun ia berada, Engkau senantiasa menyertai. Sebelum kami berpulang satu dengan yang lain, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Silakan. Mari kita mengangkat tangan dan mengarahkan wajah kita. Pulanglah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebenaran dan kuasa kerajaan Allah menyertaimu mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, katakan amin. Tuhan berkati.